Oke teman-teman, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Oppo ya, terutama untuk HP yang baru dibeli. Nah, tujuannya adalah untuk setting agar HP kita itu penggunaannya lebih mudah, lebih fleksibel, lebih nyaman digunakan ya. Nah, yang pertama saya akan mengaktifkan ketuk 2 kali ya. Nah, biasanya di sini untuk HP baru itu ketuk 2 kalinya belum aktif. Nah, ini saya coba ketuk 2 kali nggak nyala ya. Harus menggunakan tombol power. Nah, jadi ini sangat ribet sekali ya. Jadi kita harus mengaktifkan ketuk 2 kalinya agar lebih mudah untuk menyalakan ataupun mengunci layarnya. Yang pertama teman-teman bisa masuk ke pengaturan. Di sini kalian bisa klik di bagian layar awal dan layar kunci ya. Nah, di sini teman-teman silahkan aktifkan ketuk 2 kali untuk mengunci. Kemudian di sini ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar ya. Nah, dari sini juga bisa dari pengaturan tambahan ya. Nah, di sini ada yang namanya gestur dan gerakan. Kalian bisa klik di bagian gestur layar mati. Nah, ini kalian aktifkan ya. Ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar ya. Nah, sekarang coba kita kunci HP kita. Nah, kita ketuk di bagian layar kosong. Nah, ini udah layarnya sudah nonaktif ya. Nah, kita coba ketuk 2 kali. Nah, sudah nyala lagi tanpa harus kita menekan tombol daya atau tombol power. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengatur waktu layar ya. Nah, jadi untuk HP baru itu rata-rata memang waktu layarnya sangat singkat, sekitar 30 detik. Jadi kita bisa mengatur atau mengubah waktu layarnya ya. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal masuk aja ke pengaturan, kemudian di sini kalian klik di bagian layar dan kecerahan. Selanjutnya di sini teman-teman silahkan lihat di bagian ini, kalian klik layar mati otomatis ya. Nah, ini 30 detik kalian ubah menjadi 1 menit minimal ya. Ataupun jika kalian menggunakan HP kalian dalam jangka waktu yang cukup lama seperti saya menggunakan untuk membuat video seperti ini, itu harus durasi yang lebih lama ya. Jadi kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke teman-teman, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian pusat kontrol atau control panel di HP Oppo kita ya. Nah, jadi kita silahkan masuk ke bagian pusat kontrolnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada menu-menu. Nah, ini menu-menu ini bisa kita atur sesuai dengan prioritas penggunaan kita ya. Bisa kita susun. Misalnya ini cuplikan layarnya di sini kita bisa ubah ke bagian atas ya. Nah, jadi kita bisa susun. Nah, ini kita susun ke bagian atas. Nah, kemudian jika ada seperti ini Bluetooth sedang aktif tidak kita gunakan, dinonaktifkan aja ya. Nah, jadi di sini kita klik di bagian titik 3 lalu pilih edit ubin. Nah, teman-teman bisa lihat ini dia cuplikan layar atau untuk screenshotnya kita tekan dan tahan geser ke bagian atas ya. Kemudian ini ada mode pesawat, bisa juga geser ke bagian atas. Lalu di bagian bawah ini ada menu-menu lainnya yang mungkin kalian butuhkan tetapi belum bertambah ke atas ya, bisa kalian tambahkan. Nah, kalian cari aja. Nah, misalnya yang ini kita tambahkan. Ini untuk perekam layar ya. Nah, ini dia bertambah ke atas dan kalian bisa atur geser ke bagian atas untuk kalian gunakan apabila sering kalian gunakan bisa digeserkan ke atas ya. Nah, kalau udah kalian tinggal tekan tombol back atau tombol kembali dan teman-teman bisa lihat ini sudah tersusun sesuai yang kita susun ya. Nah, jadi kita bisa atur untuk menu-menunya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah menghapus aplikasi atau menguninstall aplikasi ya. Nah, jadi biasanya untuk HP baru itu memang ada aplikasi-aplikasi bawaan yang mungkin tidak kita butuhkan ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini kita klik dan tahan lalu pilih hapus ataupun pilih info aplikasi, kemudian pilih uninstall ya, lalu klik OK. Tujuannya adalah untuk memperluas ruang penyimpanan ya. Lagian aplikasinya juga tidak digunakan ya atau tidak dibutuhkan. Jadi di uninstall aja. Nah, misalnya yang ini klik dan tahan lalu pilih info aplikasi, lalu pilih uninstall, lalu klik OK. Nah, maka dia akan terhapus ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan hapus saja aplikasi-aplikasi yang tidak kalian butuhkan. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting tombol daya ya. Nah, biasanya untuk HP baru sekarang itu dia tombol dayanya bukan untuk mematikan HP ya. Nah, kita tekan dan tahan, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Nah, nanti dia munculnya Google Assistant ya teman-teman ya. Ataupun yang lainnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau mematikan itu kadang kita harus menekan tombol power dan tombol untuk membesarkan volume. Nah, seperti ini. Jadi kita juga bisa atur atau ubah agar tombol daya atau tombol powernya berubah menjadi opsi untuk mematikan HP ya. Jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian tulis saja tombol daya ya. Ini agar lebih cepat. Nah, ini dia tombol daya. Kalian tulis seperti ini maka akan muncul tombol daya, kalian tinggal klik. Nah, ini langsung diarahkan ke sini, kita klik lagi. Lalu kita klik di sini lagi, tekan dan tahan tombol daya ini, kita klik.
Nah, jadi di sini dari asisten suara teman-teman ubah ke tombol menu ya. Nah, sekarang kita coba tes lagi. Nah, kita tekan tombol powernya atau tombol daya HP Oppo kita. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang sudah berubah fungsinya ya, menjadi untuk mematikan ataupun merestart. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah kunci layar. Nah, ini adalah salah satu setting yang wajib untuk mengamankan HP Oppo kita ya, teman-teman ya. Nah, langsung saja kita masuk ke pengaturan. Kemudian teman-teman di sini kita gulir, kita klik di bagian keamanan dan privasi. Lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian pembuka kunci perangkat. Lalu di sini ada yang namanya kunci layar, kalian bisa klik. Kemudian silahkan pilih, ada beberapa pilihan di sini. Sebagai contoh saya menggunakan pola ya. Nah, saya menggunakan pola dan kita tunggu 5 detik kurang lebih. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja jika kalian menggunakan tipe yang lain. Lalu di sini kalau sudah lewat 5 detik kalian klik lanjutkan. Kemudian teman-teman di sini silahkan buat kunci layar kalian. Untuk pola saya contohkan seperti ini, yang sederhana aja. Nah, jadi kita masukkan 2 kali ya. Jadi yang pertama tadi, kemudian masukkan lagi yang kedua dengan kunci yang sama. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian teman-teman juga disarankan untuk mengaktifkan sidik jari. Langsung aja klik aktifkan jika kalian langsung mau mengaktifkan kunci sidik jari di HP Oppo kalian. Nah, jika kalian belum mau, kalian bisa klik batal dulu. Dan ini sudah aktif, sedang digunakan ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengunci HP kita. Kita ketuk 2 kali karena kita sudah mengaktifkan ketuk 2 kali untuk mengunci tadi. Nah, sekarang kita coba untuk menyalakan, ketuk 2 kali dan kita usap. Nah, teman-teman bisa lihat sudah terkunci ya HP-nya ya. Nah, saya masukkan pola yang salah dulu. Nah, tidak bisa dibuka. Nah, masukkan yang benar baru bisa terbuka. Jadi HP kita jadi lebih aman ya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah menonaktifkan haptik ya. Nah, jadi ini di bagian tombol navigasi atau tombol kembali, tombol home, ataupun tombol recent app ini kalau kita klik ada getarannya ya teman-teman ya. Nah, ada getarannya. Nah, ini biasanya membuat kurang nyaman, kita bisa menonaktifkannya. Caranya masuk ke pengaturan. Kemudian teman-teman di sini kalian silahkan pilih di bagian suara dan getaran. Lalu di sini kalian juga bisa mengatur volume, nada dering dan lainnya ya, media. Kemudian di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah. Di sini kalian bisa klik di bagian haptik. Nah, ini dia. Nah, jadi haptik system ini kalian matikan aja. Lalu kalian coba tekan tombol kembali atau tombol navigasi lainnya. Maka tidak akan ada lagi getaran. Sudah nonaktif atau sudah dimatikan ya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah menampilkan kecepatan jaringan dan gaya baterai ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa menampilkan kecepatan jaringan di HP Oppo kita. Jadi kita bisa tahu secepat apa jaringannya atau apakah jaringannya bagus atau tidak bagus ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Kemudian teman-teman di sini kalian klik di bagian yang namanya notifikasi dan bilah status. Nah, di bagian di bagian ini notifikasi dan bilah status. Lalu teman-teman silahkan klik di bagian bilah status. Nah, di sini teman-teman bisa aktifkan kecepatan jaringan waktu nyata. Kemudian di sini untuk gaya baterainya bisa kalian pilih, ada berbagai pilihan. Nah, kemudian apabila persentase baterainya belum aktif bisa diaktifkan juga dari sini ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tampilannya akan menjadi lebih berbeda dan kecepatan jaringan di daerah kita juga bisa kita lihat di bagian atas layar ini ya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian keyboard ya. Nah, biasanya saya akan melakukan setting sederhana, akan mengaktifkan beberapa pengaturan ya. Lalu kita di sini sebagai contoh saya masuk ke pengaturan dan kita akses keyboardnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman setelah masuk di bagian keyboard seperti ini tinggal klik aja di icon ini pengaturan atau icon gear ini. Nah, jadi kita langsung diarahkan ke bagian setelannya ya. Nah, di sini kalian masuk ke preferensi. Nah, yang pertama kita akan mengaktifkan baris angka. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini baris angkanya kan belum muncul ya, masih bersatu dengan huruf. Jadi kita akan munculkannya agar lebih penggunaannya itu lebih mudah. Kita masuk lagi ya. Nah, ini masuk ke preferensi, baris angka ini kalian aktifkan ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga berbunyi jika tombol ditekan, ini bisa kalian atur jika mau. Kemudian respon haptiknya bisa dimatikan jika tidak mau ada getar ya. Kemudian di sini kita coba keluar dan kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini angkanya sudah muncul ya. Jadi penggunaannya lebih mudah tanpa perlu kita menekan dan menahan lama. Kemudian di sini kita tekan tombol pengaturan lagi, masuk lagi. Nah, di sini kalian bisa mengubah temanya jika kalian mau lebih gelap atau lebih terang, bisa diatur. Kemudian koreksi teks. Nah, di sini biasanya saya akan mematikan koreksi otomatis ya, teman-teman ya. Tujuannya agar kita ngechat atau menulis secara singkat. Misalnya teman-teman sering chatting di WhatsApp, itu kan sering ngechat secara singkat ya. Jadi dia nggak akan otomatis diubah. Jadi kita bisa ngechat secara singkat ya. Kemudian di sini masih ada lagi settingan yang lainnya, teman-teman bisa atur aja ya. Biasanya saya akan mengatur yang 2 tadi aja.
Kemudian di sini kita coba, nah teman-teman bisa lihat ini masuk lagi ke bagian muncul keyboardnya. Di sini kalian bisa klik. Lalu di sini kalian bisa menambahkan berbagai pilihan ya di sini ya untuk mempermudah kalian. Misalnya terjemahan, ini kalian tinggal geser ke atas. Kemudian pengeditan teks bisa tambahkan ke atas sini. Jadi dia akan terdaftar di sini ya. Nah, jadi lebih mempermudah kita dalam penggunaan keyboardnya. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan riwayat notifikasi ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan riwayat notifikasi ini, kita masuk aja ke pengaturan. Tujuannya adalah pada saat notifikasi masuk itu akan tersimpan ya, bisa kita lihat kembali. Misalnya notifikasi WhatsApp masuk, mereka mengirim pesan, lalu dihapus kembali ya. Jadi kita bisa mengeceknya di bagian riwayat notifikasi. Nah, jadi kalian silahkan gulir, kalian masuk ke pengaturan, pilih di bagian notifikasi dan bilang status, kemudian gulir lagi, pilih di bagian pengaturan lainnya. Lalu di sini ada riwayat notifikasi, ini diaktifkan saja. Nanti teman-teman setiap notifikasi yang masuk itu akan tersimpan di sini. Nah, ini belum ada karena belum saya aktifkan ya. Nah, nanti silahkan dicoba aja, pasti akan bisa kalian lihat di sini riwayat-riwayat notifikasi yang sudah ada di HP kalian, sudah masuk di HP kalian ya setelah kalian mengaktifkan riwayat notifikasinya. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan mode gelap ya. Nah, jadi ini opsional bagi kalian yang suka mata lebih nyaman ya, itu dengan mode gelap itu bisa kalian aktifkan. Kemudian di sini kita masuk ke pengaturan, lalu pilih di bagian layar dan kecerahan, ini ada mode gelap ya. Nah, selain untuk kenyamanan mata, mode gelap ini juga bisa menghemat baterai ya, karena kecerahan layar lebih berkurang, tidak terlalu cerah ya. Jadi baterainya akan lebih awet biasanya. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah kunci aplikasi ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengamankan aplikasi di HP Oppo kita agar tidak bisa diakses sembarangan. Misalnya Facebook ya, ini belum terkunci ya teman-teman ya. Nah, ini belum terkunci, masih bisa dibuka, jadi kita akan menguncinya. Di sini kita masuk ke pengaturan, kemudian pilih di bagian keamanan dan privasi. Lalu di sini teman-teman lihat ada yang namanya kunci aplikasi, ada juga sembunyikan ataupun berangkas pribadi. Nah, sembunyikan aplikasi ini juga bisa kalian gunakan jika kalian mau, ataupun mau menyembunyikan foto atau video bisa melalui berangkas pribadi ya, juga bisa menyembunyikan file lainnya. Jadi di sini karena kita ingin mengunci aplikasi, pilih kunci aplikasi. Kemudian di sini kalian aktifkan. Lalu di sini atur dahulu kata sandi privasi, kalian langsung klik setelan. Nah, di sini teman-teman bisa buat ya. Nah, bisa gunakan tipe sandi yang berbeda juga, bisa pola, angka dan lainnya. Nah, di sini saya contohkan yang ini aja, yang 4 angka ya. Nah, jadi saya buat seperti ini. Kemudian kita masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama. Nah, di sini ada pertanyaan keamanan, tujuannya adalah untuk mereset apabila kita lupa dengan sandi privasi kita ya. Jadi kita masih bisa mengubah atau meresetnya. Nah, di sini kita jawab, lalu di sini kalian bisa menambahkan email pemulihan jika mau. Kalian tinggal masukkan aja email yang aktif ya. Kalau udah kita klik checklist. Nah, jadi di sini kita cari aplikasi yang ingin kita kunci. Saya contohkan tadi Facebook ya. Nah, ini saya aktifkan dan coba kita lihat Facebooknya. Nah, sudah terkunci ya teman-teman ya. Nah, sudah terkunci teman-teman, sudah terkunci. Ini bisa mengamankan aplikasi di HP kalian ya teman-teman ya. Nah, jadi aplikasi itu nggak bisa diakses sembarangan orang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk beberapa setting wajib di HP Oppo. Silahkan teman-teman coba aja. Apabila ada tambahan settingan yang lainnya, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar video ini ya. Nah, sekian saja, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.